Bumi dijuluki planet biru karena memiliki air yang melimpah. Berbeda dengan objek lain di tata surya, air dalam bentuk cair berlimpah di bumi dan telah mendukung jutaan spesies berevolusi dan berkembang. Menurut US Geological Survey, USGS, sekitar 71% permukaan bumi tertutup air dan 96,5% persediaan air di bumi berada di lautan. Namun, air tidak hanya tersedia di bawah. Sebagai bagian dari siklus hidrologi, air juga bergerak hingga ke atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti suatu planet, termasuk bumi. Mengutip sumber belajar Kemdikbud, atmosfer diambil dari bahasa Yunani, atmos, dan sphaira. Atmos artinya uap air atau gas dan sphaira artinya selimut. Seperti disebutkan di atas, atmosfer juga menyelimuti planet-planet selain bumi. Umumnya ketebalan atmosfer kurang lebih 1000 km. Di bumi sendiri, atmosfer memiliki ketebalan 560 km dari permukaan tanah hingga angkasa. Massa atmosfer bumi diketahui sebesar 59x1014 ton. Kandungan gas atmosfer masing-masing planet biasanya berbeda, tergantung unsur atau senyawa gas terbanyak yang ada di planet tersebut. Jumlah air di atmosfer bumi. Saat ini, terdapat miliaran galon air di atmosfer bumi, yang sebagian besar dalam bentuk uap. Jika semuanya jatuh sekaligus, ini akan menimbulkan masalah besar bagi jutaan penduduk bumi. Menurut USGS, volume seluruh air di bumi diperkirakan hampir 1,4 miliar km kubik. Akibat siklus hidrologi, air di bumi tidak pernah berada di satu tempat terlalu lama. Ia menguap, berubah menjadi uap, mengembun membentuk awan, dan jatuh kembali ke permukaan sebagai presipitasi. Air yang menguap tetap berada di atmosfer selama sekitar 10 hari. Artinya, atmosfer mengandung banyak sekali uap air. Menurut Frederick Fabry, Direktur J. Stuart Marshall Radar Observatory, rata-rata, terdapat sekitar 30 mm hujan dalam bentuk uap yang jatuh di titik manapun di permukaan bumi. Ini berarti sekitar 25 kg air untuk setiap meter persegi, yang sebagian besar berbentuk uap. Mengingat luas permukaan bumi sekitar 510 juta km persegi, diperkirakan terdapat sekitar 37,5 juta miliar galon air di atmosfer bumi. Fabry menjelaskan, jumlah air di atmosfer dikendalikan oleh keseimbangan antara aliran yang masuk ke atmosfer dan aliran yang keluar. Aliran yang mengalir di atmosfer dikendalikan oleh penguapan dari permukaan bumi, yang bergantung pada suhu dan ketersediaan air di permukaan. Air yang menguap memerlukan banyak energi dan energi tersebut berasal dari panasnya atmosfer, sehingga lautan hangat adalah tempat yang tingkat penguapannya paling besar, dan wilayah daratan Arktik adalah tempat yang paling sedikit penguapannya. Fabry menambahkan, jumlah rata-rata air di atmosfer dapat bervariasi menurut musim dan lokasi. Namun secara umum, lautan tropis dan daerah tropis basah mempunyai uap air paling banyak. Faktor lain yang berperan adalah geologi dan topografi, seperti medan yang landai, yang memengaruhi kecepatan udara bergerak naik ke atmosfer, tempat udara mendingin. Akibatnya, wilayah pegunungan yang menghadap arah angin mendapatkan lebih banyak curah hujan. Selain itu, perubahan iklim kemungkinan besar juga akan memengaruhi jumlah uap di atmosfer dalam beberapa dekade mendatang. Pasalnya, jika suhu semakin hangat, penguapan dari permukaan akan meningkat, begitu pula jumlah air di atmosfer. Dengan demikian, pemanasan global bisa semakin cepat. Pasalnya, uap air merupakan gas rumah kaca yang sangat efektif, dan jika jumlahnya lebih banyak di atmosfer, maka akan berkontribusi terhadap pemanasan dan meningkatkan efek rumah kaca. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.